Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Saifullah adalah salah satu dosen di Universitas Sains Al-Quran Jawa Tengah di Wonosobo. Saya berhome base di Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan FITK Unsik, Prodi Pendidikan Agama Islam. Saya akan menyampaikan rencana pembelajaran semester untuk mata kuliah Pendidikan Agama Islam 2. Untuk deskripsi mata kuliah Pendidikan Agama Islam 2 mengajak mahasiswa untuk mengetahui tentang syariat Islam secara mendalam, juga mengetahui tentang tata cara beribadah dan syarat rukunnya, baik itu ibadah sholat, puasa, zakat maupun haji, serta melaksanakannya dengan baik dan benar. Untuk referensi mata kuliah ini saya mengambil dari pertama kitab Fathul Qorib karya Syekh Muhammad bin Qasim Al-Ghazi, 2 dari kitab Fathul Mu'in karya Syekh Zainuddin Al-Malaybari, yang ketiga dari Fikih ala Mazhabil Arba'ah karya Abdurrahman Al-Jarizi, yang keempat dari buku Tuntunan Ibadah Risalatul Umat yang ditulis oleh Ahmad Sobirin, yang terakhir dari YouTube berjudul Cara Sholat dan Bacaan Sholat yang Benar. Untuk media pembelajaran yaitu blended learning, offline saya memakai SDM Unsik dan PPT atau PowerPoint. Untuk online saya memakai e-learning yaitu Darling Unsik, WA Group, Zoom Meet, dan Google Meet. Capaian pembelajaran dalam mata kuliah ini, yang pertama sikap, yaitu bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius. Untuk capaian pengetahuan, mampu menjelaskan materi ibadah baik sholat, puasa, zakat ataupun haji. Untuk capaian pembelajaran yang berkaitan dengan keterampilan, yaitu mahasiswa mampu mengaplikasikan konsep ibadah dalam kehidupan sehari-hari, baik ibadah sholat, ibadah puasa, ibadah zakat, ataupun ibadah haji. Untuk indikator adalah ketepatan dalam menyampaikan kembali dalil-dalil tentang ibadah. Indikator kedua, ketepatan menjelaskan definisi ibadah, sholat, puasa, zakat, dan haji. Indikator ketiga, ketepatan menyebutkan rukun-rukun ibadah. Indikator keempat adalah ketepatan mengaplikasikan gerakan-gerakan dalam sholat. Untuk perangkat pembelajaran dan alat pengajaran, saya menggunakan proyektor,
papan tulis dan alat-alat tulis. Yang terakhir adalah penilaian. Penilaian terdiri dari kehadiran dan keaktifan 20%, tugas 20%, UTS 20%, dan UAS sebanyak 40%. Demikian yang bisa saya sampaikan tentang RPS atau Rencana Pembelajaran Semester Mata Kuliah Pendidikan Agama Islam 2. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'dah. Alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa bertatap muka untuk melaksanakan mata kuliah PAI 2 ya. Sebelumnya marilah kita buka perkuliahan dengan membaca doa Ummul Kitab. Semoga perkuliahannya nanti diberikan kelancaran ala hadhihi niyah li ridha ilah wali syafaati rasulillah wali ijabati mas'ulillah syai'un lillahi lahum. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin. Selanjutnya saya absen dulu. Siapa yang tidak masuk? Pertama Hanif Sahrul ada? Ya. Azam Ahmadur Rahman ada? Hashim Ash'ari ada? Muhammad Fatih? Yusuf Khairuddin ada? Anissa Seli ada? Miftahul Jannah ada? Septi Puji Rahayu? Sahillah Nur ada? Aisyah Sindiana Putri ada? Khairun Nisa Alfitriani ada? Oh, kepentingan keluarga ya. Nafisah ada? Masuk? Oh, sakit ya. Zidna Suroya ada? Oh ya. Nur Khalifah ada ya. Yang terakhir Nahdiah ada? Oh ya. Alhamdulillah masuk 12 anak ya, yang enggak masuk 2 karena berhalangan. Untuk materi hari ini adalah tentang sholat fardu. Perlu diingat bahwasanya kemarin materinya tentang apa kemarin? Tentang wudhu. Nah, coba ada yang tahu nggak? Rukun wudhu ada berapa? Ada 6 ya. Pertama niat, 2 membasuh muka, 3 membasuh kedua tangan sampai siku, 4 mengusap sebagian kepala, 5 mengusap kaki sampai mata kaki, yang terakhir tartib. Ya, bagus. Materi hari ini adalah tentang sholat fardu ya. Apa itu sholat? Yaitu hubungan antara makhluk dengan Tuhannya. Sekarang tentang pengertian sholat. Apa pengertian sholat? Sudah saya tampilkan itu? Ya, secara bahasa sholat artinya adalah berdoa. Sedangkan menurut istilah, sholat adalah suatu perbuatan serta perkataan yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam,
sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditentukan, itu sholat. Kesimpulannya, sholat adalah menyingkapkan jiwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dapat melahirkan rasa takut kepada Allah dan dapat membangkitkan kesadaran yang dalam di setiap jiwa akan kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Itulah sholat. Kemudian yang kedua, tentang hukum sholat. Jadi, hukum sholat atau melakukan sholat 5 waktu itu merupakan wajib. Wajib bagi setiap orang muslim, baik laki-laki ataupun perempuan. Mungkin sampai sini dulu. Ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Angkat tangan yang mau tanya. Saya Pak. Ya, silahkan. Itu kan Bapak jelasin tentang hukum sholat. Nah, apakah ada dalil Al-Quran atau hadis yang menjelaskan tentang perintah sholat 5 waktu? Ya, bagus pertanyaannya ya. Jadi dalil tentang kewajiban sholat itu ada baik di dalam Al-Quran ataupun di dalam Al-Hadis. Di antaranya di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 238 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Hafizu 'alas sholawati was sholatil wusta wa qumu lillahi qonitin, yang artinya jagalah olehmu sholat-sholat dan sholat di pertengahan siang, dan laksanakanlah sholat itu dengan khusyuk oleh kamu sekalian. Itu tentang kewajiban sholat. Di situ ada, di hadis juga ada. Saya lanjutkan ya. Berikutnya tentang pembagian sholat fardu. Jadi perlu diketahui bahwasanya sholat fardu itu dibagi menjadi 2. Yang pertama fardu ain. Maksud dari fardu ain adalah kewajiban yang wajib dilaksanakan oleh mukallaf yang berhubungan dengan dirinya sendiri, serta tidak boleh ditinggalkan ataupun tidak boleh juga dilakukan oleh orang lain, seperti sholat 5 waktu ini. Yang kedua, fardu kifayah. Fardu kifayah adalah kewajiban yang wajib dilakukan oleh seorang mukallaf yang tidak berhubungan langsung dengan dirinya sendiri, atau kewajiban ini bisa menjadi sunnah setelah sebagian orang melaksanakannya. Tetapi bila tidak ada yang melaksanakan, nanti akan terkena dosa semua, seperti sholat jenazah gitu ya. Jadi fardu itu ada 2. Pertama fardu ain, wajib bagi setiap orang. Kemudian yang kedua fardu kifayah. Fardu kifayah itu wajib kepada semua orang, tapi ketika sebagian telah melaksanakannya, gugur kewajiban atas yang lainnya, begitu. Selanjutnya kita memasuki tentang syarat wajib sholat. Jadi ada beberapa persyaratan tentang kewajiban sholat. Jadi ketika seseorang sudah memenuhi syarat-syarat ini, maka dia akan terkena kewajiban sholat. Yang pertama adalah seorang muslim atau beragama Islam. Maka sholat tidak diwajibkan bagi orang non-muslim gitu ya. Yang kedua, berakal sehat. Termasuk syarat sholat yaitu berakal sehat, maka orang gila itu tidak wajib sholat. Yang ketiga, baligh. Jadi kalau ada anak kok sudah baligh, dia terkena kewajiban sholat. Yang keempat, termasuk syarat wajib sholat adalah suci dari hadas kecil maupun hadas besar.
Yang kelima adalah sadar. Jadi orang yang tidak sadar maka dia tidak berkewajiban sholat. Selanjutnya tentang syarat sah sholat. Yang pertama, telah memasuki waktu sholat. Misalnya kamu lagi bepergian, terus sholat duhur, ternyata setelah dilihat waktunya kok masih jam 11, berarti sholat kamu tidak sah karena harus sudah masuk waktu. Yang kedua, menghadap kiblat, gitu ya. Sholat kok menghadap arah timur atau utara, nah ini tidak sah sholatnya karena di Indonesia kita hidupnya itu arah kiblat kira-kira di arah barat laut, 23 derajat dari barat, jadi ambil ke sana. Yang ketiga, syarat sah sholat adalah menutup aurat. Yang keempat adalah suci badan, tempat sholat, dan pakaian yang digunakan untuk sholat itu suci dari najis. Ketika kita sholat itu badannya harus suci dari najis, baik najis yang keluar dari diri kita ataupun dari yang lainnya. Misal mau berangkat ke masjid nggak pakai sandal, kok menginjak kotoran kambing misalnya, nah itu kan najis, harus dicuci dulu meskipun itu tidak membatalkan sholat, tidak membatalkan wudhu, tapi harus bersih dari najis. Tempat sholatnya juga harus suci, nah, paling enggak kotak sesajadah itu tempatnya sholat suci, meskipun di luar terkena najis tidak apa-apa. Yang selanjutnya adalah pakaiannya. Pakaian yang kita pakai buat sholat itu juga harus suci. Yang terakhir adalah mengetahui tata cara pelaksanaan sholat. Nah ini jadi harus punya ilmunya kalau kita mau melaksanakan ibadah. Nah, termasuk hari ini nanti akan saya sampaikan tata cara sholat bagaimana, sehingga kita nanti sholatnya bisa bagus, khusyuk, dan insya Allah sah, begitu. Sholat itu memiliki rukun yang jumlahnya kurang lebih 13. Yang pertama niat, ya, jadi setiap ibadah itu harus diniati dan harus ada niatnya. Kalau tidak ada niatnya ibadah itu tidak sah. Nah, contoh niat sholat maghrib bagaimana? Usolli fardhol maghribi salasa rakaatin mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala. Kalau menjadi imaman lillahi ta'ala, kalau menjadi makmuman lillahi ta'ala. Sudah bisa semua ya kalau niatnya. Yang kedua termasuk rukun sholat adalah berdiri dengan tegak apabila mampu. Jadi kalau nggak mampu boleh tidak berdiri. Dan juga ketika tidak mampu berdiri boleh duduk, nggak mampu duduk boleh sholat dengan berbaring. Ketika berbaring pun masih ada keringanan, berbaring miring. Kalau nggak bisa berbaring miring boleh berbaring terlentang. Kalau nggak bisa sholat dengan terlentang, sholat pakai isyarah kedipan mata. Kalau nggak bisa pakai kedipan mata, sholat dengan rukun-rukunnya dijalankan di hati. Kalau udah nggak bisa berarti disolati karena sudah mati, begitu. Yang ketiga termasuk rukun sholat adalah takbiratul ihram. Jadi niat itu bareng dengan takbiratul ihram. Tadi nawai usolli fardhol maghribi sampai selesai Allahu Akbar. Nah gitu. Niat tidak harus diucapkan, tetapi kita dianjurkan untuk mengucapkan biar niat itu bisa cepat sampai ke hati, begitu ya. Yang keempat, membaca surat Al-Fatihah pada setiap rokaatnya. Jadi termasuk rukun adalah membaca surat Al-Fatihah. Harus benar bacaannya, harus benar makhorijul hurufnya, begitu. Termasuk rukun qauli namanya.
Selanjutnya yang kelima adalah rukuk. Jadi di dalam gerakan-gerakan sholat ada yang namanya rukuk. Apa rukuk? Yaitu membungkukkan badan sekiranya kepala itu sedadar dengan pantat. Bagaimana caranya? Yaitu telapak tangan memegang lutut begini. Nah, ini rukuk itu seperti itu ya. Setelah rukuk kemudian iktidal. Iktidal itu berdiri tegak setelah rukuk. Rukun yang ketujuh adalah sujud. Sujud itu posisi 7 anggota tubuh menapak ke bumi, yaitu pertama jidat, 2 telapak tangan, ya maksudnya jidat ya muka, 2 telapak tangan, kemudian 2 lutut dan jari-jari kaki, begitu sujud. Yang kedelapan duduk di antara 2 sujud. Jadi setelah sujud kemudian duduk, kemudian nanti sujud lagi. Kemudian rukun yang kesembilan adalah duduk tasyahud akhir, membaca tasyahud. Yang ke-11 membaca sholawat Nabi. Jadi Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama shollaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Itu udah cukup untuk bacaan sholawat. Kemudian rukun sholat yang ke-12 adalah mengucap salam yang pertama. Disunahkan menengok ke arah kanan. Assalamualaikum warahmatullahi, begitu. Tidak wabarakatuh. Kalau wabarakatuh nanti sholat mayat itu. Gitu ya. Untuk salam yang kedua yang sambil tengok ke kiri itu sunnah, tidak termasuk rukun. Yang terakhir yang ke-13 termasuk rukun sholat adalah tartib secara berurutan, mulai dari berdiri, niat, takbiratul ihram, baca surat Al-Fatihah, kemudian ruku dan seterusnya harus berurutan, tidak boleh bolak-balik. Kalau bolak-balik nanti sholatnya tidak sah. Yang terakhir tentang hal-hal yang membatalkan sholat. Jadi ada beberapa hal yang membatalkan sholat. Di antaranya pertama berhadas, yaitu segala kotoran yang keluar dari tubuh seperti kencing, buang air besar atau angin itu bisa membatalkan sholat karena membatalkan wudhu. Yang kedua terkena najis, misalnya sedang sholat khusyuk kok ada cicak atau tikus buang kotoran di kita, itu otomatis batal sholatnya kalau tidak langsung dibuang kotorannya. Kalau di peci ya pecinya dilempar, nggak apa-apa itu, biar tidak membawa najis dalam sholat. Yang ketiga sengaja berkata atau berbicara selain hal-hal yang ada hubungannya dengan sholat. Misalnya lagi sholat kok bilang kamu udah makan belum, nah ini batal sholatnya karena itu berbicara dan tidak ada hubungannya dengan sholat, kecuali bicaranya membaca surat Al-Fatihah karena termasuk rukun, nah itu tidak batal sholatnya. Yang keempat meninggalkan satu syarat atau rukun. Nah, tadi udah saya sampaikan ya syarat-syarat sholat. Kok kamu nggak memenuhi syaratnya? Misalnya tidak menutup aurat, berarti sholatnya batal. Misalnya lagi sholat kok ditarik-tarik sama anak kecil sehingga lepas sarungnya atau mukenanya, nah, itu batal. Atau tidak mengerjakan rukunnya, sholat kok tidak ada rukuknya, berarti sholatnya tidak sah atau bisa dikatakan batal. Demikian. Yang kelima, sengaja melakukan pergerakan 3 kali berturut-turut yang bukan termasuk gerakan sholat. Itu juga bisa membatalkan sholat. Misalnya lagi sholat Allahu Akbar, ada nyamuk ngung, kamu gini-gini terus, ya ini batal sholatnya karena
gerakan itu tidak berhubungan dengan sholat, begitu. Yang keenam, tertawa atau berbicara. Tadi berbicara sudah ya. Jadi lagi sholat kok tiba-tiba tertawa karena keingat sesuatu. Hahaha, batal sholatnya. Yang ketujuh, mendahului gerakan imam jika kamu menjadi makmum. Kok kamu gerakannya mendahului imam lebih dari 3 rukun, itu batal. Begitu keterangannya. Yang kedelapan, murtad. Apa murtad? Murtad adalah keluar dari Islam. Secara otomatis kalau ada orang sedang sholat kok dia murtad, maka sholatnya batal. Adakah yang bertanya? Saya, Pak. Oh ya, silakan. Apakah apabila ada sesuatu yang keluar dari dubur berupa kayu itu juga dapat membatalkan sholat? Oh ya, bagus. Jadi tadi saya sampaikan bahwasannya termasuk hal-hal yang membatalkan sholat adalah berhadas. Nah, ini ditanyakan oleh teman-teman kamu. Kalau yang keluar itu seperti kayu atau batu, kira-kira membatalkan sholat apa tidak? Membatalkan wudhu apa tidak juga? Jadi semua atau segala sesuatu yang keluar dari dubur atau kubul, kemaluan depan atau belakang, itu bisa membatalkan sholat dan juga membatalkan wudhu, meskipun itu bukan hal yang biasa. Sebelum kita akhiri perkuliahan pada siang hari ini, kita simpulkan bersama tentang rukun-rukun sholat. Rukun sholat ada berapa? 13. Pertama, niat. 2, berdiri bagi yang mampu. 3, takbiratul ihram. 4, membaca surat. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 mengucap sah, 13 harus tartib. Begitu ya. Insya Allah pertemuan depan kita akan membahas tentang sholat jamaah, sholat berjamaah. Jadi disiapkan dan harap tidak ada yang terlambat ya. Demikian perkuliahan hari ini. Apabila banyak kekurangan mohon maaf. Marilah kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari saya. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.